Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai sistem reproduksi pria. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem reproduksi pria. Ini gambar dari sistem reproduksi pria. Ini yang eksternal, ini yang internal. Genitalia eksternal pria. Yang pertama itu ada skrotum. Itu kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut. Fasia otot polos. Terdiri dari 2 buah, berisi testis untuk memproduksi sperma. Peredaran darah, arteri pudenda eksterna, arteri cabang scortalis posterior, sistem saraf, nervus scortalis anterior, nervus pudenda eksterna, nervus scortalis posterior. Lalu ada otot pada skrotum. Yang pertama itu ada fascia superficialis, yang kedua ada septum, yang ketiga ada otot dartos, yang keempat ada cremaster. Lanjut, yang kedua ada penis. Nih, penis itu organ seks utama pria, berbentuk silindris, tempat untuk mengeluarkan sperma pada saat koitus dan pengeluaran urin pada saat mesi. Ada organ penis yaitu yang pertama akar atau radix, lalu badan, yang ketiga ada glans penis. Lanjut kita ke internal pada sistem reproduksi pria. Itu yang ada testis, organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Dia tugasnya untuk pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Terus testis berjumlah sepasang. Testis sama dengan jamak, testis kiri dan kanan. Lalu dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Biasanya testis kiri agak lebih rendah daripada testis kanan. Testis dilapisi 3 lapisan, yaitu ada tunica vaginalis atau lapisan paling luar. Yang kedua ada tubulus seminiferus. Yang ketiga ada tunica vasculata, itu lapisan terdalam ya, terdalam. Fungsi dari testis sendiri yaitu membentuk gamet-gamet baru atau spermatozoa. Yang kedua, pembentukan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Lalu lanjut epididymis, yaitu saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Fungsi dari epididymis ini mengumpulkan sperma dari testis. Yang kedua, tempat proses pematangan sperma dan memproduksi sperma. Lanjut, yang ketiga ada ductus pars deferens, yaitu pada daerah ekor epididymis. Ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar. Fungsinya untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma menuju ductus ejaculator. Panjang dari ductus pars deferens sendiri kurang lebih 50-60 cm. Lalu yang keempat ada vesicula seminalis. Itu saluran berkelok-kelok terletak antara vesikel urinaria dan rektum. Nih kalau gambarnya ada di sini. Yang berkelok-kelok. Nah, pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens membentuk ductus ejaculatoris. Lanjut, yang kelima ada ductus ejaculatorius, dibentuk oleh penyatuan dari vesicula seminalis dengan ductus deferens.
mulai dari dasar prostat dan berakhir pada urtikel prostat di uretra. Nah, ductus ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam si uretra ini. Lanjut, yang keenam ada glandula prostat, yaitu organ yang kenyal, memiliki pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Fungsinya menghasilkan cairan seperti susu yang bersifat alkali, menetralisir adisitas vagina. Terus yang kedua, fungsinya itu melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina. Lanjut, yang ketujuh itu ada kelenjar bulboretra. Itu kelenjar kecil yang bentuknya bundar seperti kacang polong, berwarna kuning, panjangnya sekitar 2,5 cm. Fungsinya mensekresi cairan basah yang mengandung mucus ke dalam uretra untuk melumasi dan melindungi semen. Spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang atau disebutnya sperma. Hormon pada pria, nggak wanita aja ya punya hormon, pria juga punya. Yaitu ada testosteron, itu diekstraksi oleh sel-sel Leydig yang terdapat antara tubulus seminiferus. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormon. Terus yang ketiga ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu FSH diseksi oleh sel-sel kelenjar hipofisis atau interior. Yang keempat ada estrogen, yaitu dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh si FSH. Yang kelima, hormon pertumbuhan atau growth hormone. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang sistem reproduksi pria. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.